Selamat siang, saya atas nama Virginia Koreluji dengan NIM 2003030109 kelas C program studi sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Siang hari ini saya akan mempresentasikan tugas ke-8 mata kuliah Teori Sosiologi Klasik, review buku dengan judul Sosiologi George Simmel. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Kesulitan awal yang muncul jika seseorang ingin membuat pernyataan yang dapat dipertahankan tentang ilmu sosiologi adalah klaimnya itu menjadi ilmu bukanlah hal yang tidak perlu. Lebih jauh, ada banyak pendapat yang kacau balau tentang isi dan tujuannya. Ada begitu banyak kontradiksi dan kebingungan sehingga orang selalu ragu-ragu sekali apakah seseorang berurusan dengan masalah yang dapat dibenarkan secara ilmiah sama sekali di sini. Kurangnya definisi yang tidak perlu dipersoalkan dan jelas tidak akan terlalu buruk jika dibuat dengan adanya sejumlah masalah spesifik yang tidak atau tidak secara lengkap ditangani di lain disiplin dan yang mengandung fakta atau konsep masyarakat sebagai elemen dan tujuan bersama kontrak. Bab 2 Pembahasan. 1. Ukuran kelompok, radikalisme, dan kekompakan. Radikalisme semacam ini dibedakan oleh emosionalitasnya dan memang sifatnya yang besar kelompok. Tetapi ini pengecualian karena secara umum partai kecil lebih radikal daripada partai besar, yang mana tentu saja ide-ide yang menjadi dasar partai itu sendiri menjadi batasannya radikalisme. Radikalisme di sini bersifat sosiologis. Itu diharuskan oleh yang tidak berhak pengabdian individu pada alasan kelompok, dengan batasan tajam kelompok terhadap kelompok terdekat lainnya. Ketajaman demarkasi diperlukan oleh kebutuhan untuk mempertahankan diri kelompok dan oleh ketidakmungkinan merawat kecenderungan yang sangat bervariasi dan ide-ide dalam kerangka sosial yang sempit. Dari semua ini, sebagian besar radikalisme konten independen. Kelompok-kelompok ini memanfaatkan begitu banyak lapisan sosial yang heterogen sehingga mereka tidak dapat mengejar salah satu dari mereka, kecenderungan untuk mengakhiri tanpa memberikan pelanggaran kepada beberapa bagian dari konstituen mereka. Bagian yang kedua, pengetahuan, kebenaran, dan kepalsuan dalam hubungan manusia. Pengetahuan satu sama lain, syarat pertama harus berurusan dengan seseorang adalah mengetahui dengan siapa seseorang harus berurusan. Itu fakta bahwa orang biasanya saling memperkenalkan diri setiap kali mereka terlibat dalam percakapan dan durasi beberapa pun atau bertemu pada tingkat sosial yang sama. Dapat dianggap sebagai bentuk kosong, namun itu adalah simbol yang memadai dari pengetahuan timbal balik yang diandaikan oleh setiap hubungan. Kita seringkali tidak menyadari hal ini karena untuk sejumlah besar relasi, kita hanya perlu mengetahui hal itu. Secara seksama, kecenderungan dan kualitas khas hadir di kedua sisi. Karakter yang diperlukan ini tidak kecenderungan biasanya hanya terlihat jika kadang-kadang tidak ada. Ketiga, kelompok minat. Di antara berbagai kelompok yang masih berinteraksi langsung, yang terpenting adalah pergaulan berdasarkan beberapa minat tertentu. Lebih khusus lagi, yang melibatkan kontribusi anggota yang sepenuhnya objektif, ditentukan oleh keanggotaan belaka. Bentuk paling murni di sini adalah kontribusi moneter. Dalam hal ini, interaksi, solidaritas, dan pengejaran bersama tujuan tidak bergantung pada pengetahuan psikologis setiap orang tentang orang lain. Sebagai grup anggota, individu hanyalah pelaksana dari suatu fungsi tertentu. Pertanyaan tentang motif individu yang menentukan kinerja ini atau jenis kepribadian total perilakunya tertanam
sama sekali tidak relevan. Asosiasi berdasarkan beberapa hal tertentu, bunga adalah bentuk sosiologis yang bijaksana. Bagian 4, kesetiaan dan syukur. Kesetiaan adalah salah satu cara berperilaku yang sangat umum yang mungkin menjadi penting dalam semua proses interaksi di antara pria. Tidak peduli betapa berbedanya mereka secara material dan sosiologis. Dalam koordinasi bawahan koordinasi, dalam permusuhan kolektif terhadap pihak ketiga, seperti dalam persahabatan kolektif, dalam keluarga dan dalam hal negara, dalam cinta serta dalam hubungan seseorang dengan kelompok pekerjaannya. Dalam semua ini terstruktur, diperiksa murni dalam konstelasi sosiologis mereka. Kesetiaan dan kebaikannya menjadi penting, tetapi kesetiaan penting sebagai bentuk sosiologis dari urutan kedua, sebagaimana adanya sebagai instrumen hubungan yang sudah ada dan tetap bertahan. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Pembagian kelompok yang bersatu dan lebih khusus lagi, pembagiannya tidak hanya dari atas ke bawah dalam hal pemerintahan dan sedang diperintah, tetapi di antara anggota terkoordinasi adalah salah satu kemajuan paling luar biasa dibuat oleh manusia. Ini adalah struktur otonomi yang membentuk dasar dari organik yang lebih tinggi dan proses sosial. Klasifikasi dapat berasal dari keturunan atau dari asosiasi berdasarkan janji sukarela, atau dari identitas pekerjaan, atau dari pengelompokan berdasarkan distrik lokal. Semua ini prinsip klasifikasi digabungkan dengan prinsip kuantitatif. Massa manusia yang ada atau keluarga dibagi dengan angka tertentu dan dengan demikian menghasilkan pembagian yang secara numerik. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Terima kasih.